hadisnya sahih, siapa yang usianya ingin dipanjangkan lalu rezekinya diluaskan, kuncinya adalah silaturahim. Jalin silaturahim sebanyak mungkin, insya Allah rezekinya akan luas, usianya akan panjang. Terasa mungkin oleh kita ya, kadang-kadang ketika kita mungkin di rumah sendiri, ya setidaknya tidak ada yang disantap misalnya, tapi ketika kita hadir di pengajian silaturahim, setidaknya ada hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, itu kan jadi luas rezekinya begitu ya. Kemudian panjang usia dalam arti ia akan diingat-ingat oleh teman atau saudara-saudaranya. Ketika ia tidak hadir, ia dirindukan, istilahnya seperti itu. Ia akan ditanya kemana dia. Ketika hadir dan silaturahim, ia akan selalu diingat bahwa dia itu sering hadir dalam pengajian misalnya. Itu janji Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita lihat para sahabat, nabi, kemudian para ulama yang rajin melakukan silaturahim itu, rajin mengukir kebaikan. Kalau para ulama menyimpulkan, maka ia akan dikenang bahkan sampai ketika beliau sudah tidak ada lagi di dunia ini. Begitulah kira-kira. Dan saya bersyukur juga kepada panitia, terutama Mas Din ya, sudah mengajak ke sana kemari sampai akhirnya sampai di tempat ini. Saya aturkan jazakallahu khairan katsira. Kemudian juga mohon maaf kepada jamaah yang mungkin sempat menunggu, sempat telat beberapa menit atau beberapa jam ya. Mudah-mudahan dimaafkan, dan saya pikir Mas Din sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sampai di sini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu mungkin ya. Nama saya Risyan Nur Hakim. Risyan Nur Hakim asal dari Bandung. Jadi asli Sunda, lahir di Sunda, besar juga di Sunda, di bumi Parahyangan. Mungkin ada yang dari Bandung atau dari tataran Sunda ya. Ahlan wa sahlan. Dari Bandung juga Pak. Dari Bandung. Di Sunda ya. Alhamdulillah. Sekolah di Garut, masih juga tataran Parahyangan di Sunda juga. 6 tahun saya pesantren di sana, dan cukup tergolong pesantren modern lah, bukan pesantren tradisional. Kenapa saya nyebut pesantren modern? Karena di sana kalau tradisional biasanya yang masak itu dia sendiri, santri-santri yang memasak makanan dia sendiri, yang mencuci pakaian dia sendiri, yang mengurus semuanya itu sendiri, tradisional. Kalau yang modern itu biasanya ada yang masakin, kemudian dia belajar di kelas dengan seperti biasa belajar dalam sekolah umum gitu. Kemudian juga yang diajarkan itu adalah ilmu-ilmu alat, dan ilmu alat dalam memahami bahasa Arab, lalu ilmu alat untuk memahami dasar agama gitu ya, dasar agama. Setelah itu melanjutkan di Lipia di Jakarta untuk memperdalam bahasa Arab. Karena saya ketika pertama kali masuk pesantren itu bercita-cita ingin ke Timur Tengah. Jadi kita harus tahu bahasa yang akan dituju untuk nanti kuliah. Makanya mengambil bahasa Arab. Mungkin kalau teman-teman di sini tujuannya untuk ke Eropa, ya paling berarti bahasa Inggris atau bahasa Jerman ya. Digali sejak dulu. Saya pikir cita-cita untuk bisa ke luar negeri itu ketika muncul dari awal pasti dipersiapkan dari segi bahasa untuk merantau ke negara lain itu. Kemudian setelah itu lanjut ke Mesir, ngambil pendidikan S1 jurusan dakwah dan kebudayaan Islam. Dari situ kemudian setelah selesai sempat 1 tahun juga ngambil master di jurusan yang sama, lalu pulang ke Indonesia mengajar bahasa Arab lagi. Karena dulu di Libya memakai kurikulum bahasa Arab praktis sehari-hari, kemudian di ma'had yang saya mengajar juga diajarkan atau belajar mengajar tentang bahasa Arab secara praktis. Jadi kurikulum yang dipakai itu saya pakai juga untuk mengajarkan kepada mahasiswa dan anak didik kami di ma'had, dan beberapa angkatan alhamdulillah bisa disalurkan ke Timur Tengah juga. Kemudian itu mungkin ya perkenalan saya. Pekerjaan saya kalau tahun lalu itu masih sebagai dosen di ma'had yang saya sebut tadi. Kalau sekarang mungkin bisa disebut apa ya, kalau mungkin pernah mendengar istilah backpacker, biar agak keren sedikit lah, makanya berpetualang, penjelajah.
penjelajah karena alasannya mungkin sederhana, karena pas saya datang ke kampus lagi sudah tidak diterima karena jatahnya sudah habis. Jadi pas mau mengajukan lagi, ya sudah, kita berpetualang. Dan alhamdulillah sejak Ramadan kemarin diundang untuk mengisi acara dakwah selama Ramadan di Belgia, dan akhirnya sampai di Jerman ini untuk safari dakwah Eropa. Makanya saya tidak apa-apa saya disebut backpacker, tapi yang penting ada unsur dakwahnya lah. Jadi meskipun saya berkelana, berpetualang kesana kemari, ditampung di mana saja oke, tapi yang jelas dalam setiap perjalanan itu harus ada ibroh yang bisa diambil. Karena dalam Al-Quran kan ada istilah fa'tabiru ya ulil absor. Wahai orang yang berpikir, ambillah ibroh dari setiap apapun yang ada di dunia ini. Setiap kejadian yang ada di alam dunia ini harus dijadikan pelajaran. Jangan hanya dilihat secara luar, tidak digali dengan baik, tetapi harus diambil ibroh. Imam Fakhrul Razi mengatakan ibroh itu adalah wasilah untuk mengantarkan kita menjadi lebih yakin kepada Allah. Nah, jadi kalau ada perjalanan sedikit pun kita tidak bisa mengambil ibroh, saya pikir perjalanannya itu akan sia-sia. Termasuk saya yakin kalau kita merantau di negeri orang tetapi tidak bisa menjadikan ibroh untuk bisa menambah keyakinan kepada Allah, saya pikir perantauannya itu perlu dikaji ulang. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah apakah setiap aktivitas kita, baik apa saja, apakah itu mengantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah atau tidak. Kalau dia bisa menambah keyakinan kepada Allah, saya yakin dia bisa dikategorikan sebagai ulul albab. Kalau kita buka salah satu ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Sebagian orang menganggap bahwa ulama yang dimaksud itu adalah ulama yang mempelajari ilmu agama. Jadi istilahnya ustadz-ustadz lah di pesantren. Jadi dia itu, kata Quran, mungkin sebagian orang berpandangan kata Quran, mereka lah orang yang tak takut kepada Allah. Tetapi kalau kita kaji ulang lagi, ulama yang dimaksud ini adalah siapa? Nah, maka Allah menyebutkan ulama yang disebut di dalam ayat tersebut adalah ulama yang sifatnya belajar sesuatu yang mengantarkan kepada ketauhidan kepada Allah. Kalau dia semakin yakin tentang Allah, maka dia akan semakin bertauhid, kan? Jadi tidak mesti dia itu seorang yang mengajar di pesantren, mengajar ilmu-ilmu Islam, tetapi orang yang belajar ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu teknik mungkin ya, ilmu-ilmu alam, biologi, fisika dan lain sebagainya, tetapi bisa mengantarkan kepada ketauhidan kepada Allah dan sehingga menambah rasa takut kepada Allah, dia bisa dikategorikan sebagai ulama. Kenapa? Karena dia yakin dan mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum ayat yang menyatakan ayat tadi itu yang dirinci adalah fenomena-fenomena alam, bagaimana terjadinya hujan, itu kan gumpalan-gumpalan air sampai naik ke atas, itu disebutkan tentang fenomena-fenomena alam. Langsung disebutkan, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Siapa itu? Orang yang paling tahu terhadap Allah. Melalui apa? Caranya apa saja? Dengan menggali ilmu-ilmu alam, biologi dan sebagainya, seperti yang ayat sebelumnya disebutkan, maka dia bisa disebutkan sebagai ulama yang takut kepada Allah. Jadi kuncinya di rasa takut itu. Nah, saya pikir meskipun di sini mayoritas mahasiswa ya, atau yang sedang bekerja, kalau yang sedang bekerja dengan pekerjaan tersebut ia menyatak atau ia punya semangat untuk mencari ridha Allah, dia bisa dikategorikan sebagai ahlul ibadah. Kalau pelajar dengan belajar tersebut bisa mengantarkan kepada ketauhidan kepada Allah dan menjadi orang yang lebih takut kepada Allah, dia bisa dijanjikan sebagai orang yang ulama, alim kan? Alim itu orang yang mengetahui. Ilmu itu kan pengetahuan, alim orang yang memiliki pengetahuan, ulama jamak dari alimun. Kalau dari segi bahasa itu seperti itu. Sebenarnya pada saat ini saya ingin sedikit memotivasi saja seputar masalah, karena kita ada di perantauan ya. Jadi
mungkin saya akan membahas tentang bagaimana sih yang dinamakan dengan rihlah atau merantau itu. Kita di sini merantau sudah ada yang mungkin beberapa tahun, ada yang belasan tahun, mungkin ada yang puluhan tahun juga, saya tidak tahu, atau baru pertama kali atau 2 atau 3 tahun. Saya pikir tidak salah kalau kita mereview kembali apa tujuan kita untuk rihlah dan merantau itu. Karena kadang-kadang orang bepergian, merantau itu pada awalnya niatnya baik, tapi di perjalanan niatnya berubah setelah mengalami negara yang ia diami. Kenapa saya bisa berkata begitu? Ya pengalaman sendirilah. Saya melihat banyak teman-teman ketika di Mesir juga, di Mesir itu sampai 4.000 ya mahasiswa, itu 3.000 sampai 4.000 orang. Dan di sana rata-rata yang mayoritas itu adalah mahasiswa. Mahasiswa tentu kan untuk belajar, tetapi ketika sampai di sana karena kehidupannya mungkin berbeda, akhirnya ada yang banting setir menjadi bisnismen, ada yang banting setir menjadi pegawai, ada yang banting setir menjadi guide dan sebagainya lah. Nah, apakah salah? Saya pikir terserahlah itu salah atau tidak. Yang jelas kalau dia niatnya pada awalnya ingin belajar, dia harus bisa memperbaharui niat. Jadilah pelajar yang baik. Kalaupun nanti berubah menjadi seorang pekerja, tidak apa-apa. Yang penting nanti dia menjadi pelajar yang baik, ya jadi pekerja yang baik dan lain sebagainya. Nah, saya lihat dalam beberapa ayat Al-Quran, ternyata fenomena rihlah ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan surat Quraisy, kita pada sudah hafal, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayb. Karena kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka adalah rihlah pada waktu musim panas dan musim dingin. Kita lihat dalam ayat tersebut ada istilah rihlah syita was-shayb. Rihlah itu ya perjalanan. Allah menyebutkan salah satu kebiasaan bangsa Quraisy ketika itu adalah bepergian pada waktu musim panas dan musim dingin. Disebutkan di dalam Al-Quran rihlah. Nah, ketika itu kan bangsa Quraisy sebuah bangsa yang terpandang pada saat itu. Kenapa mereka bisa terpandang seperti itu? Ya ternyata ketika seliti, ternyata mereka itu salah satu kebiasaannya adalah rihlah. Merantau, musim panas merantau, musim dingin merantau. Untuk apa? Ya ada yang berdagang gitu. Nah, yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika sudah rihlah itu ingat falyabudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Tuhan pemilik bumi ini, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan mereka kala mereka takut dan memberikan makanan terhadap mereka ketika mereka lapar. Jadi rangkaian rihlah itu tadi saya bilang harus dikaitkan dengan ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jangan lupa ibadah. Karena dimanapun kita berada, yang harus kita perhatikan itu ibadah, takwa. Jangan mentang-mentang kita jauh dari negeri sendiri sehingga ketakwaan dan peribadatan itu ditinggalkan dengan begitu saja. Jangan merasa saya sudah tidak bertetangga lagi dengan ahli masjid di sana, sehingga saya tidak akan ketahuan kalau saya tidak sholat misalnya, atau saya tidak akan ketahuan kalau saya tidak saum oleh tetangga-tetangga kita yang ada di kampung-kampung kita. Jangan. Kenapa? Karena kan suka ada begitu ya, ketika dia ada di negeri sendiri, dia disebut ahlul masjid, ahli ibadah, sering ke pengajian, sering hadir dalam acara-acara thalabul ilmi. Tetapi ketika dia sudah keluar dari negeri tersebut, merantau, ia lupa bahwa dia itu dulunya ahli masjid. Makanya ia kadang-kadang bisa disebut sebagai mantan ahli masjid. Mantan. Apa buktinya? Dulu juga saya pernah jadi ahli pengajian. Dulu juga saya pernah jadi ahli mengaji di tempat itu. Tapi itu dulu. Jadi istilahnya mantan ahli pengajian. Nah, padahal sebenarnya yang lebih baik itu bukan mantan ahli masjid, tapi justru yang paling baik, yang lebih baik itu adalah justru mantan preman. Jadi kalau kita ditanya bagus mana antara mantan ahli masjid dan mantan preman, nggak apa-apa.
lebih baik mantan preman daripada mantan ahli masjid. Itu saya tekankan pas pengajian di Limbu gitu, karena kan banyak bule-bule mualaf itu mereka mungkin agak malu-malu ya, tatonya masih banyak gitu ya, jadi mereka malu-malu. Saya pikir tidak usah malu ikut pengajian meskipun misalnya dia masih sholat bolong-bolong, tidak apa-apa. Dulunya sering berbuat kriminal, tidak apa-apa. Antum sekarang itu berarti mantan preman, mantan peminum, tidak apa-apa. Mantan peminum itu lebih baik daripada mantan peminum bajigur atau banret. Itu lebih baik mantan preman daripada mantan ahli masjid. Nah, kita lihat ayat tadi. Kemudian ayat yang selanjutnya dalam surat Ali Imran. Ada ayat yang sangat jelas disebutkan, qul siru fil ardi fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Disuruh itu siroh itu siroh dari siroh lah. Kalau kita menyebutkan kata siroh itu perjalanan. Jadi dia, coba kamu jangan hanya diam di rumah, diam di tempat sendiri. Coba pergilah ke tempat lain, berjalan di muka bumi. Tetapi ingat, unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu perhatikan, jangan hanya berjalan saja, tetapi perhatikan bagaimana akibat-akibat orang yang mendustakan. Ada sekitar 5 ayat yang menyebutkan kamu berjalanlah di muka bumi, bertebaran di muka bumi, tetapi ingat, jadikan atau perhatikan akibat orang-orang yang mendustakan, perhatikan akibat orang-orang yang membuat kerusakan, bahkan mungkin perhatikan bagaimana orang-orang membangun negaranya. Jadi saya pikir bapak-bapak sekalian ada di sini itu sudah mempraktekkan ayat yang telah disebutkan tadi. Silakan berjalan di muka bumi ini, karena bumi Allah ini luas. Tapi ingat, lihat, yang baik harus kita ambil, yang jelek jangan kita tiru. Kadang-kadang mungkin gambaran ketika kita ada di Eropa itu, sebagian masyarakat ada yang memandang positif, ada yang memandang negatif. Kenapa? Karena memandang negatif mungkin karena kita berada di negara yang boleh kita bilang mungkin dalam beberapa hal bebas. Tapi ada yang memandang positif, kita di sini diajarkan untuk memiliki sikap yang disiplin, kemudian memelihara kebersihan, taat aturan dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu, kalau kita ingin memiliki spirit yang tadi, berjalan di muka bumi dan mengambil pelajaran dari setiap gejala di alam dunia ini, maka saya pikir Al-Quran sudah mengajarkan nilai untuk bisa mengambil ibrah pelajaran yang tadi itu saya sebutkan. Maka Allah itu sampai menyebutkan dalam ayat yang lain, qul siru fil ardi. Yang menarik adalah bagaimana ketika kita meninggalkan negeri kita sendiri untuk merantau dan mengambil banyak hikmah dan ibrah, kita bisa banyak mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Ini bukan saya yang bilang, tetapi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah seorang ulama kelahiran Palestina yang madhabnya dipakai di Indonesia ya. Jadi mayoritas Indonesia rata-rata memakai madhab Syafi'i. Nah, madhab Syafi'i ini di Mesir juga dipelajari dengan baik. Nah, salah satu pesan Imam Syafi'i itu adalah dia mengatakan, ma fil muqami lidhi ilmin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtaribi. Kata Imam Syafi'i, menurutku, kata beliau ya, menurutku orang yang memiliki adab dan memiliki pikiran yang masih jernih gitu, tidak akan pernah merasa nyaman ketika ia tinggal diam di satu tempat. Jadi dia merasa nyaman di satu tempat gitu. Kata Imam Syafi'i, fada'il awtana waghtaribi, tinggalkan negerimu dan merantaulah. Wansab fa inna ni'matal 'aishi fin nasabi. Bukan hanya itu, berlelah-lelahlah karena sesungguhnya kenikmatan hidup itu justru didapatkan ketika kita sudah berlelah-lelah terlebih dahulu. Begitu kan? Biasanya kita merasa nikmat itu kalau sudah berlelah-lelah terlebih dahulu, baru kita merasakan nikmat. Orang yang kaya
karena sebelumnya miskin biasanya lebih nikmat daripada orang yang dari dulu itu sejak lahir sudah kaya gitu. Ya, jadi kata Imam Syafi'i, berlelah-lelah terlebih dahulu, engkau akan mendapatkan kenikmatan justru setelah berlelah-lelah. Jadi capek-capeklah dulu lah. Saya pikir banyak contohnya bagaimana orang sukses itu justru perjuangannya sangat besar sekali. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir ketika umur 2 tahun, ayahnya sudah meninggal. Dia sudah yatim. Kemudian ibunya membawanya ke Mekah belajar Al-Quran sampai belajar hadis 10 tahun, sekitar belum genap 10 tahun sudah hafal Al-Quran, belajar ke Irak, ke Syam, ke Mesir, sampai akhirnya meninggal di Mesir. Imam Syafi'i sudah mempraktikkan bagaimana berlelah-lelahnya perjalanan untuk mencari ilmu dari Palestina ke Mekah kemudian ke daerah Irak dan terakhir di Mesir. Imam Syafi'i begitu lelah melakukan perjalanan mencari ilmu sampai akhirnya sekarang menjadi ulama yang dikenang sampai sekarang. Kitab-kitabnya sudah banyak, berbagai kata hikmah yang memotivasi untuk kita terus bertahan hidup dengan lebih baik itu sangat banyak sekali. Silakan mungkin bisa dilihat nanti biografi Imam Syafi'i, dia bagaimana bisa menjadikan satu madhab yang dianut oleh mayoritas wilayah-wilayah Arab dan ke wilayah Asia Tenggara. Itu bukan berarti perjuangannya tidak lelah, tapi sangat lelah sekali. Tapi sampai sekarang dirasakan manfaatnya. Imam Bukhari juga ya. Imam Bukhari itu salah seorang imam hadis yang hadis-hadisnya itu dianggap paling sahih setelah Al-Quran. Jadi kalau ada riwayat Bukhari itu sahih insya Allah setelah Al-Quran. Itu bukan berarti tidak ada tantangan dan perjuangannya. Imam Bukhari itu ketika menginjakan di satu negeri, dia ditanya sekitar sekian berapa ribu hadis, redaksinya dibolak-balik, diputar-putar sampai sudah tidak ketahuan aslinya lagi. Tetapi dia kata gurunya, silakan kamu perbaiki hadis ini sampai akhirnya menjadi tersusun rapih lagi. Imam Bukhari langsung menyebutkan hadis-hadis tersebut yang sudah berantakan, disusun kembali redaksinya, akhirnya sampai pada satu titik hadis-hadisnya itu kembali benar. Itu perjuangannya sangat besar sekali. Jadi baik itu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bekerja, semuanya itu tidak mungkin tanpa berlelah-lelah. Ingat, setelah kelelahan, setelah letih, itu nanti akan ada kenikmatan yang lebih baik. Kenapa orang-orang mukmin itu, kata Nabi, dijanjikan al-jannah sebagai kebahagiaan yang tiada ujung? Karena di dunia diibaratkan sijnul mukmin, penjaranya orang-orang mukmin. Kan kadang-kadang capek kita, yang bukan merasa capek, kadang-kadang kita untuk melaksanakan perintah Allah itu kadang-kadang turun naik ya, kadang-kadang merasa capek, kadang-kadang merasa lelah, malas. Tapi ingat, kalau kita melaksanakan itu, lelahnya insya Allah pasti hilang, tetapi pahalanya akan ada di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau kita melakukan keburukan, nikmat memang ada yang nikmat, ada yang enak, ada yang dirasakan nikmat gitu. Tapi nikmatnya hilang, dosanya tetap. Makanya Imam Ibnu Jauzi ingat, kalau kita mau melakukan kejahatan dan keburukan, ingat, kalau kebaikan memang kadang capek, tapi pahalanya tetap. Capeknya hilang, pahalanya tetap. Kalau melakukan kejelekan, ingat, nikmatnya akan hilang, dosanya akan tetap. Begitulah kira-kira. Maka nikmat tertinggi itu nikmat surga. Jadi kalau kita merasa di dunia ini merasa banyak hal-hal yang sangat menyakitkan, melelahkan, tidak apa-apalah. Nanti itu akan ada kenikmatan yang lebih baik daripada saat ini. Kata Imam Syafi'i, saya lanjutkan, fada'il autana waghtaribi wansab fa inna ni'matal 'aisy fin nasabi wasafir tajid iwadon amman tufariqu. Merantaulah, kamu nanti pasti akan mendapatkan orang yang mirip seperti yang kamu tinggalkan. Jadi misalnya kalau kita punya orang tua yang sangat penyayang, tetangga yang baik, kata Imam Syafi'i, nanti di perantauan pun insya Allah kalau kita baik akan mendapatkan kasih sayang seperti kasih sayang orang tua berikan, atau tetangga baik yang juga mengayomi kita,
tajid iwadon amman tufariqu, akan mendapat teman baik juga. Ini saya alami, ini mungkin sedikit berbagi pengalaman dulu ketika saya ada di Maroko mungkin ya. Saya berjalan dengan istri karena saya gabungkan saja antara dakwah backpacking dan honeymoon backpacking. Honeymoon itu ini ya kayak bulan madu gitu. Mudah-mudahan bulan madu terus gitu. Menikah sudah 3 tahun tapi saya masih menyebut ini bulan madu. Kenapa? Ya masa kalau bulan madu cuma 1 bulan, saya pikir itu tidak fair ya. Kita sudah banyak berkorban untuk mendapatkan istri kita misalnya atau pasangan kita. Itu kan ketika kita mengucapkan akad dan itu artinya ibadah. Ibadah itu adalah ibadah tanpa putus. Jadi katanya kalau sholat itu kan ibadah yang ada putusnya. Takbiratul ihram, kemudian membaca bacaan, ketika tahiyat, salam, beres ibadah sholat. Kalau nikah ibadah yang tidak ada putusnya. Ketika akad ya sudah, berarti itu takbiratul ihramnya ibadah kita dalam hal pernikahan gitu. Itu mungkin ya Mas Din ya. Supaya jadi pengetahuan. Ketika kita mengucapkan akad, maka itu ibadah sepanjang masa. Kapan salamnya itu ya? Salamnya ya ketika pasangan kita itu sudah mungkin mendahului kita, itu berarti kan sudah beres akadnya itu, ibadahnya itu. Nah itu apa namanya? Kenapa? Oh ya, saya namanya dakwah backpacking dan honeymoon backpacking. Saat itu mungkin tahun kemarin setelah dari Belgia itu saya sebelum ya saya ke Maroko, sebelum ke Belgia saya di Maroko, kita backpacking dan ketemu salah seorang orang tua yang sangat penyayang. Ini terjadi di Casablanca ya. Dan ceritanya unik sekali ya. Uniknya apa? Ketika kami itu mau ke Masjid Hasan II, jadi Masjid Hasan II itu kan masjid yang setengahnya menjorok ke laut Samudra Atlantik gitu, di Casablanca. Jadi adalah itu buatan raja yang mungkin raja yang keberapa ya, Raja Maroko. Jadi dia ingin membuat masjid yang megah, yang bisa menjadi kebanggaan. Masa misalnya di Eropa banyak gereja-gereja yang sangat tinggi menjulang gitu. Kita umat Islam, ini versi beliau ya, ingin membuat satu masjid yang menjadi kebanggaan bangsa Maroko juga atau umat Islam secara keseluruhan. Akhirnya dia buat masjid yang sangat indah sekali, Masjid Hasan II itu. Di setengahnya menjorok. Nah, kita saat itu hari itu berdua mau ke masjid itu. Ketika di perjalanan kita tidak tahu bis mana yang harus kita tumpangi gitu. Kalau di sini kan kita tinggal lihat peta, kalau di sana masih transportasinya masih belum serapi di sini lah. Sedikit-sedikit mirip Indonesia. Kita mau bertanya ketika kita mau menyeberang jalan, dia juga bapak ini juga mau menyeberang jalan dan kita terpikir secara spontan untuk menanyakan rute ke masjid tersebut. Ceritanya seperti itulah kira-kira. Nah, kita spontan aja untuk bertanya. Nah, ketika saya pikir ini sepertinya sudah diatur oleh Allah gitu ya. Karena kalau kita tidak bertanya saja, karena dia mau menyeberang, saya juga mau menyeberang. Kalau kita tidak menyapa dan bertanya, saya pikir tidak akan terjadi cerita yang nanti saya akan ceritakan lah. Saya bertanya dalam bahasa Arab, Assalamualaikum, biasa kan. Jadi kalau di Maroko atau di negara Arab itu untuk memulai percakapan dan mencairkan suasana itu ya ucapkan salam dan senyum. Insya Allah akan langsung ditanggapi dengan baik gitu. Nah, saya bilang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lau samahta ana urid an adhab ilal masjid Al Hasan Thani. Pokoknya saya ingin bertanya rute ke Masjid Hasan II itu. Nah, dia melihat saya, kemudian itu juga kan berjilbab, tapi melihat wajah kami bukan wajah orang Maroko ya, jauh lah ya, tapi mirip sedikit lah. Mirip sedikit itu dari logat bahasa Arabnya mungkin ya. Saya akhirnya ini dia berpikir saya dan istri pasti turis ini karena memang wajah-wajah Indo gitu. Apa yang dia lakukan? Kalau kita kan mungkin di mana ya bis yang menuju ke masjid, dia tinggal tunjuk tangan, kamu ini tidak, tapi dia langsung mari saya antar gitu. Jadi dia tidak ngasih tahu tapi langsung dia antarkan.
Saya pikir jangan diantar, bapaknya udah agak tua lah, sekitar umur 60 tahunan, 60 lebih, dan sudah beruban juga. Tapi dia rela mengantarkan kami berdua untuk menuju ke bus itu, stasiun bus itu. Nah dari situ, di tengah perjalanan itu beberapa meter itu kita ngobrol, min aina anta, where are you from, where are you come from, dan sebagainya lah, tapi pakai bahasa Arab ya, min aina anta, min Indonesia. Terus ngomong, akhirnya langsung pada obrolan, kayaknya umat Islam Indonesia itu baik-baik ya, kata mereka itu. Wah, kok kamu lebih baik daripada umat Islam di masyarakat Arab sini, kok kenapa bisa begitu? Pertama ramah, dia udah pernah haji juga, ramah-ramah katanya. Ya mungkin rata-rata sih ya, ketika orang Arab melihat kita itu mungkin orangnya orang ramah-ramah lah, ya kita alhamdulillah lah disebut begitu. Mudah-mudahan kita lebih dari itu ya. Yang kedua, Muslim umat Islam di sana itu cenderung moderat. Moderat itu akhirnya kan perbedaan mazhab sangat banyak sekali kan. Kita misalnya kalau lihat organisasinya ada yang bisa berbeda-beda, tetapi tetap aja mereka menjadi mayoritas Muslim yang saya pikir tidak ada terlalu banyak konflik lah, saya pikir ya. Itu pandangan dia yang menyebutkan seperti itu. Langsung saya pikir, masa sih, mungkin antum lebih baik ya. Karena kan di sini banyak ulamanya, saya bilang gitu. Pokoknya di situ saling memuji, saling berkenalan. Akhirnya saya ceritakan saya pernah di Mesir. Akhirnya ketika sampai ke stasiun bis itu, langsung dia berubah pikiran. Yang tadinya mau menunjukkan sesuatu, menunjukkan stasiun itu, akhirnya dia berpikir, bagaimana kalau sebelum kita ke sana, bagaimana kalau saya undang kamu untuk makan siang dulu, nanti setelah itu saya antar pakai mobil saya. Nah, si bapak ini langsung kemudian menawarkan diri untuk menjamu kami makan siang. Setelah itu dia akan mengantar ke masjid tersebut. Padahal tadi kita hanya meminta diantarkan ke stasiun, ke halte bis. Akhirnya kita terima dan sampai ke rumah, ketemu istrinya yang juga pintar masak. Akhirnya kita ditawari sampai 3 hari menginap di rumah si bapak ini. Kita sudah dianggap anak sendiri, sampai dikenali. Karena kultur Arab itu kan kadang-kadang mungkin mirip-mirip ya, seperti di Eropa. Mereka tidak bisa terlalu percaya kepada orang asing yang datang ke rumahnya, apalagi dibawa ke rumahnya. Ini 3 hari 3 malam diajak untuk menginap, memasak masakan. Kita tukar-tukar masakan. Kebetulan kita bawa terasi, jadi kita masak terasi di rumah orang Maroko. Akhirnya awalnya si ibu itu merasa bahwa ini bau sekali, tapi ketika dimasak, saya pikir ini nih, enak sekali terasi itu. Nah, maksud saya apa? Tajid iwadon aman tufariqu. Engkau akan mendapatkan, kalau di rumah kita orang tua sangat menyayangi kita, insya Allah di tempat kita merantau pun kita akan bisa mendapatkan orang yang mirip atau setidaknya seperti yang kita tinggalkan. Jadi jangan khawatir. Itu pesan Imam Syafi'i. Dan saya sendiri merasakan pesan seorang ulama ini. Di Tunis juga seperti itu. Di Tunis itu dia seorang pengusaha bangunan. Dan lagi-lagi percakapan terjadi ketika kami satu mobil. Saya bisa ngomong bahasa Arab, dia ngomong bahasa Arab, menceritakan tentang Islam di Indonesia. Bagaimana Islam di Indonesia, bagaimana Islam di Tunisia, sampai akhirnya dia mengajak menginap 1 malam di rumahnya, padahal jauh sekali dari kota Tunis. Ditraktir makan kambing bakar dan sebagainya lah. Jadi saya pikir perjalanan ini seperti kata Imam Syafi'i, itu hadis tadi sudah jelas, dan Imam Syafi'i mengatakan kamu akan mendapatkan apa yang kamu tinggalkan di negerimu. Jadi jangan khawatir lah, kalau kita ingin merantau, silakan merantau, asal kita baik, insya Allah kita akan bertemu dengan orang baik lagi. Hal jazaul ihsani illal ihsan, surat